Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abdullah Al-Mafaluti NIM 43191006, Nadia Rizkiana NIM 43191007, Rifda Isnamildana NIM 43191129, dan Delia Puji Kurniasih NIM 43191132, serta saya Aulia Rama Safira NIM 43191143. Kami akan menjelaskan tentang contoh soal model Baumol dan Mirror-Orr. Model Baumol, model persediaan atau Baumol. Model ini mengidentifikasikan bahwa kebutuhan terhadap kas dalam suatu perusahaan sama dengan pemakaian persediaan atau inventory. Saldo kas tinggi sama dengan kehilangan kesempatan dalam berinvestasi yang menguntungkan. Saldo kas rendah yaitu mengalami masalah likuiditas. Persamaan Baumol. C akar 2 kali O kali D per I. Biaya pengolahan kas atau bisa dibilang biaya transaksi plus biaya kesempatan dapat dituliskan seperti berikut, yaitu O dikali D per C plus I dikali C per 2. Keterangannya, C jumlah kas optimal atau nilai surat pengharga yang ditukar menjadi kas. O sama dengan biaya tetap transaksi. I sama dengan tingkat bunga atau surat berharga. D sama dengan kebutuhan kas selama satu periode. D per C sama dengan frekuensi transaksi. C per 2 sama dengan rata-rata kas. Contoh soal, perusahaan milik Nadia mengamati bahwa pengeluaran kas setiap hari dari perusahaan tempat ia bekerja relatif konstan. Setiap bulannya, pengeluaran yang dilakukan perusahaan rata-rata mencapai 40 juta. Jika kas tersebut dibelikan obligasi milik BUMN, perusahaan mendapatkan keuntungan sekitar 16% per tahun. Biaya transaksi untuk membeli atau menjual obligasi sebesar 15.500 per transaksi. Berapakah jumlah kas yang optimal untuk perusahaan ini? Penyelesaiannya yaitu C sama dengan akar 2 dikali 15.500 dikali 40 juta per 0,013. Hasilnya yaitu 9.766.504,77. Total biaya pengelolaan kas, yaitu biaya transaksi ditambah biaya kesempatan, yaitu 15.500 dikali 40 juta per 9.766.504,77 ditambah 0,013 dikali 9.766.550,77 dibagi 2. Hasilnya yaitu 63.482,28 ditambah 63.482,28. Hasilnya 126.964,56. Model Miller dan Orr. Perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, maka perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, maka perusahaan perlu menjual sekuritas. Dua orang ahli manajemen keuangan, Miller dan Orr, merumuskan manajemen kas model Miller dan Orr sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan penggunaan dan pemasukan kas yang bersifat acak, perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Kedua, bila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu mengubah sejumlah tertentu atas kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, sebaliknya, bila saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, maka perusahaan perlu menjual sekuritas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Rumusnya yaitu jumlah kas optimal Z sama dengan 3 akar 3 kali standar deviasi dikali varian kas per 4I ditambah L sama dengan 3 kali standar deviasi dikali varian kas per 4I dikali 1/3 ditambah L batas atas kas H sama dengan 3Z min 2L.
Rata-rata saldo kas 4Z dikurangi L per 3. Keterangan Z sama dengan saldo kas optimal, 0 O sama dengan biaya tetap transaksi, I bunga harian surat berharga, ekuivalen standar divisiasi. Ekuivalen kedua yaitu varian kas masuk bersih harian, L yaitu batas bawah saldo, H yaitu batas atas saldo. Baik, setelah kalian mempelajari materi Miller dan Orr, selanjutnya kita merujuk ke contoh soalnya, yaitu penyimpanan aliran kas bersih harian adalah Rp5.000, tingkat bunga 10% per tahun, dan biaya transaksi pembelian surat berharga senilai Rp100.000. Berapa saldo kas sasaran batas atas dan rata-rata saldo kas 3 batas bawahnya adalah Rp0. Diketahui K atau tingkat bunga sama dengan 0,1 dibagi 365 hari sama dengan 0,000274. Sigma kuadrat sama dengan 5.000 kuadrat sama dengan 25 juta. Z sama dengan saldo kas sasaran, H sama dengan batas atas, C sama dengan rata-rata saldo kas. Penyelesaiannya, yang pertama kita mencari nilai Z terlebih dahulu dengan rumus Z sama dengan kurung buka 3 sigma kuadrat dibagi 4I tutup kurung akar 1/3 sama dengan kurung buka 3 kali 100.000 dikali 4 juta dibagi 4 dikali 0,000274 tutup kurung akar 1/3. Z sama dengan 103.063 rupiah. Selanjutnya kita mencari nilai H, yaitu dengan rumus 3Z, yaitu H sama dengan 3 kali Z sama dengan 3 dikali 100 3.068 rupiah sama dengan 309.204 rupiah. Selanjutnya nilai C sama dengan 4Z dibagi 3 buka kurung 4 kali 3.068 rupiah dibagi 3 sama dengan 137.424 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.